Oke, selamat siang Ince. Selamat siang. Kristen Muslim. Jelaskan Ini Kristen. oten kawakan ini. Ayo, Oke, lanjut. silakan Bang Abang. Wah, mantap. Jelaskan. Silakan Imrus. Jelaskan Silakan. kepada saya Sahih Bukhari 4027. Jangan langsung panas, itu ada salam dulu sama Bang Jumala. Ketinggian materinya ini. Orang Kristen bahasa di sini apa? Ketinggian kali. Kau aja sering bahas-bahas kitab suci orang, kok kami nggak pernah komen. Kalau Kau Bible takut itu ya? kan, Bible itu tatarannya hanya surah kabar. Moncongmu Tatarannya itu, hanya surah kabar. Tapi kalau Moncongmu itu. bahas hadis itu, waduh moncongmu bahaya. itu takut bilang. Bahas aja, nggak usah takut. Kalau bahas hadis itu materinya, waduh. Moncongmu itu Tolong ngarang aja kau. sopan sikit. Kalau bahas hadis itu materi Dia- tinggi dia- itu, dia Bang. aja. Kalau Bible itu kan surah kabar robek, siapapun bisa membahasnya. Itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Nabi, tapi itu hanya terjemahan Ngomongnya dari cuma lebih catatan-catatan. parah ini. Kitab orang dibilang setara sama Quran. Lah, memang iya. Coba Anda baca. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. 027 itu bahasa apa itu ya? Bahasa tentang apa itu, Bang? Kalau boleh tahu. 4027. Iya, saya tanya itu bahasa apa? Kalau boleh tahu. 4027. Ya. Berarti kalau Anda sudah sampai kepada pembahasan hadits, berarti Anda sudah bisa baca kitab Gundul ya? Bisa ya? Saudara Inces, Anda sudah bisa baca kitab Gundul ya? Kitab Bukhari-nya. Halo? 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 Jaringannya Bang Abang dia. Jaringannya lagi numpang di Indomaret itu langsung diputusin. Oh. Iya, 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 iya. Ini masalah apa hadis itu? Masalah peperangan atau masalah tawaf atau apa, Dek? Jadi dicek itu nih batu jumroh kayaknya nih. Ya. Taruh ya Abang ya. Jaringannya nih sama nih. Juga. Coba tanya itu bahasa apa? Oke Bang Ardi, coba Bang Ardi. Bahasa apa ini tuh Bang Ardi? Lari dia orangnya. Nggak usah lah. Kabur. Kalau Ayo, suami untuk abarai itu ya, hadisnya itu ya. Tentang apa Bu Gurunda, tentang dulu kami menyembah batu, apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik maka kami akan melemparkannya dan mengambil yang lain gitu. Ini mengenai apa ini, orang-orang kafir Quraisy dulu Abu Gurunda. Oh. Ya, 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 ya. Oke. Baik. Dan dia bercerita, ini bukan Nabi yang bercerita. Bukan Nabi yang bercerita. Makanya tidak ada dalam hadis itu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dikatakan begini, wa sami'tu Aba Raja yang kulu kuntu yauma bu'itsa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya betul. Tak ada di situ dikatakan Rasulullah bersabda. Ya. Tetapi kami mendengarkan Rasulullah, tatkala kami mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kami lari ke neraka, yaitu ke Musailamah Al-Qassam. Oh iya. Oke. Sip. Nggak paham dia siapa yang berkata itu sepertinya. Kan di situ dikatakan haddatsana Saltu banu Muhammadin qala sami'atu Mahdiyah. Maimun qala sami'atu Aba Rajail utari dia yaqulu kunna na'budul hajarah fa iza wajadna hajarah. Oh.
telah menceritakan kepada kami Aswal bin Muhammad, dia berkata, aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata. Oh, ini penjelasan tentang perkataan Abu Raja Al-Taridi, bukan penjelasan terkait dengan perkataan Rasulullah. Iya. Nah, ada si Edis nih. Edis, udah ngemisnya udah selesai Edis. Oh, kirain. Edis siapa ini? Edis itu abis ngemis dia tuh abang das abis sebelah itu ngemis. Oh, Edis yang belajar Al-Quran 9 tahun ya. serigala nyamar manusia ini. Ya, abis ngemis kemarin gitu abang dah. Lanjut dah abang dah. Iya. Kasih pertanyaan itu. Jadi sudah bernyali mengundang saya nih. Kasih pertanyaan, apa hubungannya antara agama Kristen dengan kitab Taurat? Bisa nggak kira-kira? Diatur aja biar 1 lawan 1. Ya itu temanya. Apa hubungannya antara Taurat? Yang lain diturunin aja. Lu siapa? Candole. Takut. Turunin aja. Kayak punya kelas aja lu. Oh berarti takut. Ya saya maklumi lah kalau takut lah. Besok-besok pakai rok gitu. ya. Besok-besok pakai rok kalau tidak berani 1 lawan 1. Selalu bilangnya gitu, takut. Apa yang kami takutkan gitu. dari kalian penyembah-penyembah Yudas ini? Apa yang kami takutkan? Ya, kalau gitu diturunkan. Kenapa 1 Anda minta lawan 1. diturunkan? Anda siapa? Saya lewat sini ditarik. Apa sudah bernyali Anda menarik punya kelas, saya? Anda punya ilmu. Kalau Anda punya ilmu, wajar. Ilmu nggak ada. Kalau tidak berani, lambaikan tangan pakai rok. Oke, saya permisi dulu ya. Cuma tidak berani lawan Edis 1 lawan 1. Manusia homreng, peliharaan gereja. Kau Dari tadi kami diam semua loh, kami mute semua. Itu taatnya kami. Manusia aneh, penyembah manusia kayak gitu. Sok cantik, sok pakar, ilmu tak ada. Membedakan antara anus aja dengan lubang hidung susah. Sok mau membahas Islam. Iya, Edis, nomor rekening lu kasihan banget, Dis. Ya, belum nggak punya duit, Dis, tapi ngirim-ngirim nomor rekening, Dis. Buat makan susah, Dis. Oke, mata kali, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Muslim Kristen? Mana si Edis tadi? Kabur. Bang. Muslim Kristen mata kali. Saya Dia mau Muslim, Bang. berdua aja sama Gurunda. Ya, ada yang mau disampaikan atau mau ditanya? Ya, saya hanya ingin menyapa-nyapa para gurunda-gurunda semua. Iya. Ya, Nggak ada guru bang di sini. Kita sama-sama belajar, abangku. Tapi apa namanya ya? Orang yang kayak seperti abang semua ini ya, pantaslah dipanggil guru, mengikuti jejak baginda Rasulullah. Kami guru bagi Oten, tapi kalau sesama Muslim kita saudara. Ya, kalau bagi saya, kalau sudah levelnya kayak gini sudah termasuk guru lah, kayak bisa dibilang ustaz. Segala puji bagi Allah. Iya. Alhamdulillah, semoga bibit-bibit seperti guru-guru kayak gini semakin banyak di Indonesia agar Indonesia ini semakin jaya selalu, terhindar dari penipuan-penipuan yang seperti disampaikan oleh gurunda-gurunda sekalian. Iya bang, kita harus Saya menjaga. mau bertanya ini bang. Oh iya silakan. Ya, minta maaf ya bang, maksudnya api di Sulbar itu udah ada nggak bang? Sulbar belum. Oh belum ada ya. Sumbar apa Sulbar? Sulbar bang. Sulawesi Sumbar Barat. Sumatera Barat. Sulawesi Barat. Bang. Tanya sekjen gimana sekjen? Sumbar, Sumatera Barat atau Sulbar, Sulawesi Barat, yang mana? Sulbar Barat Bang Ardiansyah. Sulawesi. Di kota saya, Dek. Iya. Oh Iya, Sulawesi, Bang, Sulawesi kayaknya belum ada kalau yang barat. Kalau yang Sumbar insya Allah udah ada kayaknya. Oh, begitu Kalau ya, yang Guru Sulbar ya. Bukan Gurunda. Gimana sih panggil Wah, Gurunda? biarlah. Tapi kan saya bangga sama kalian semua, kayak Bang Handi Selebes, siapa lagi, Bibal Berjalan, itu semua pantaslah dipanggil kayak gitu karena semua ilmunya udah pada level-level atas, level master.
Ya udah Bang, kalau gitu terima kasih banyak Bang. Saya sudah diizinkan untuk naik bertanya-tanya. Oke, nanti kalau mau buka di Sulbar, silakan saudara mata kali bikin apa, ajak teman-teman bergabung, tentukan siapa jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembina. Nanti kalau sudah rampung itu bisa hubungi sekretaris kita, Dinda Ardiansyah. Nanti kita kasih SK. Begitu ya Bang. Iya, kasih SK pengurusan dan segera untuk mengembangkan api di Sulbar, Bang. Oh, ya, insya Allah Bang, ya, insya Allah Bang. Degol Channel. Ya sekedar info aja Bang ya. Nama lengkap saya Kasman Al-Fatih. Ah, Masya Allah, nama yang indah. Iya. Iya, silakan. Terima kasih banyak Bang semua gurundaku. Oke. Iya. Kalau begitu terima kasih banyak semuanya para gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes Pasar Ibu. Oke, yang Kristen silakan, yang pengen berdebat silakan. Silakan kirim permintaan yang Kristen. Yang Kristen, kalau yang Kristen silakan, yang pengen waras, kita di sini dokter semua kok. Tenang aja, kita bantu untuk mewaraskan Anda. Lanjut. Untuk Kristen-Kristen yang mau belajar Bible, alhamdulillah kami di sini pakar Bible S7 kami kalau Bible ya. Jadi kalau misalnya mau belajar, silakan naik ke atas. Kami di sini alhamdulillah S7 semua kalau Bible. Jadi pendeta kalian itu baru S2, paling tinggi S3. Konsentrasi belajarnya juga hanya terkait dengan perpuluhan. Tapi kalau kami di sini S7, kami ajarin Bible tanpa ada yang kami sembunyikan. Tapi umat Islam kalau mau naik bertanya tentang Islam ke kami itu salah. Kami bukan pakar Al-Quran. Khususnya saya pribadi, kaidah disiplin ilmu Quran itu saya nggak sampai ke sana. Saya hanya sebagai umat Islam yang belajar untuk menyempurnakan keislamannya. Tapi terkait narasumber tentang Islam itu kita sudah punya pakar, para ulama, para habib. Itu mereka, syekh, ustadz, itu mereka itu semua pakar-pakar Islam. Kalau saya di sini hanya sebagai orang yang bisa dipanggil Bible jalanan. Ya siap. Gurunda ada yang tanya tuh, kalau berobat di sini gratis atau bayar perpuluhan Gurunda? Lanjut. Gratis. Sini tidak ada perpuluhan. Ya. Silakan disapa. Ada Bang Bayu Kurios. Haji. Ada Bang Bayu, silakan. Bayu Haji buka mute nih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Ya, Muslim. Sedikit ingin saya sampaikan kepada Bang Juma dan Bang Ardasa dan teman-teman. Ini fenomena ini nggak ada henti-hentinya, justru membuat saya sangatlah miris. Mungkin di sini bisa Bang Juma suarakan, Bang Ardasa suarakan. Begini, ini di komal-komalnya Oten, ini bahkan Uniripa kemarin juga itu live juga ikut menyoroti ketika ada umat Islam naik ke komalnya Oten. Dia nggak Islam, dia nggak paham, Bible nggak paham. Akhirnya di sana jadi bahan bulan-bulanan. Nah, artinya bisa nggak dari api memantau bahkan menghentikan orang-orang yang semacam itu. Karena apa? Mereka itu naik ke Komal Oten itu kan membawa bendera Islam. Ketika di sana dia nggak bisa apa-apa, kan malu. Ini aja sementara sebelum saya turun, nanti setelah itu saya turun. Itu aja, host dan Bang Juma, mohon ditanggapi. Terima kasih. Masya Allah. Saya sih kalau dalam ilmu kejiwaan, kalau ada orang yang mengaku Islam, tidak tahu Islam, naik ke Komal Kristen, lalu tanya jawab di sana, saya yakin sekali orang ini jarang sholat. Cuma semangat aja, semangatnya tinggi, ya kan. Jadi lebih mengedepankan rasa permusuhan. Tapi sholatnya tidak terjaga. Kenapa? Kalau sholatnya itu telah menjaga dirinya,
dia tak akan mungkin mau bertempur adu mulut tanpa ada senjata pengetahuan. Artinya tidak ada sikap tenang pada dirinya tuh orang yang kayak gitu-gitu. Udah disampaikan ya bahwa yang kita hadapi ini bukan manusia biasa. Yang kita hadapi ini adalah iblis dalam wujud manusia. Sekali lagi saya katakan ya, bagi umat Islam, Al-Quran berpesan minal jinnati wan nas, pembisik kepada kejahatan itu terdiri dari dua kelompok, dua golongan. Ada dari jin, ada dari manusia. Manusia ini pembisik yang sangat luar biasa dan sangat membahayakan. Nah, inilah yang kita sebut makhluk kafir. Jadi menghadapi mereka ya sama dengan menghadapi iblis, menghadapi setan. Jadi kalau tidak ada senjata menghadapi setan, mau kayak mana Anda jadi bulan-bulanan? Iblis itu ada dua golongan. Itu yang perlu dipahami. Dan iblis ini tidak diam. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak henti-hentinya untuk menyesatkan. Jadi iblis tidak berhenti, iblis tidak tidur. Mereka punya kemudian serdadu-serdadu yang muncul, ciri-cirinya menyembah sesama manusia, mematikan akal sehat manusia, menghujat, menista, tidak ngerti kitabnya sendiri, tidak mengerti original teks kitabnya sendiri. Pokoknya podo wae, pokoknya imani aja saenake dewe, mau salah mau bener mau apapun itu yang penting masuk surga. Jadi teman-teman yang hanya semangat aja masuk ke sana itu bahaya, emang bahaya, karena mereka itu ahli dalam menyesatkan. Mereka sudah teruji, mereka sudah ditempah dengan penyesatan. Pesan-pesan dari buku mereka itu dengan cara menipu boleh, dengan cara licik boleh, dengan cara mendusta boleh, dengan cara berbohong boleh, apapun boleh mereka lakukan. Yang penting dia mendapatkan korban, karena tujuannya adalah memuaskan majikan iblis. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi kalau Anda masuk ke komal mereka, berarti Anda menjadikan diri Anda menjadi korban dari serdadu-serdadu setan. Gitu loh. Jadi alangkah baiknya nggak usah ke sana, karena kalau Anda ke sana berarti Anda nanti terjangkit virus. Nah, Anda menjadi setan juga, jadi parakang juga nanti lama-lama. Anda naik, ditanya, dibully, putus asa. Habis itu Anda putus asa, ada dua, hati Anda mengeras. Kedua, Anda kecewa. Setelah Anda kecewa, kemudian Anda semakin jauh dari Islam. Lama-lama Anda bisa murtad. Gak usah ya. Gak usah kemudian naik ke komal orang-orang yang membenci Islam. Gak usah, ngapain? Di komal-komal Islam kan juga bisa. Nah, kalau aduh saya pingin kali juga bang. Nah, kalau aduh saya pingin kali untuk berdiskusi. Nah, pingin berdiskusi tapi belum ada persiapan, itu bahaya. Kalau ilmu jiwa, ada orang yang asal naik ke komal, banyak cerita, lalu tidak ada ilmu, itu menandakan bahwa Anda tukang gosip. Kalau laki-laki berarti laki-laki yang berjiwa perempuan, tukang gosip. Berarti di tempat lingkungan Anda itu urusan tetangga Anda urusin semua. Anaknya orang yang sekolah tinggi Anda yang stres, Anda cerita sini sana dan seterusnya. Ada orang yang beli mobil Anda yang pusing, itu tanda-tanda tuh. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak mengetahui tentang kaidah Islam, naik ke komalnya Kristen, teriak-teriak di sana, berarti orang itu tukang gosip. Tukang gosip. Kenapa saya katakan tukang gosip? Tidak tahu masalah, tidak mengerti tentang apa yang jadi pembicaraan. Nanti orang tanya tentang Al-Quran tidak bisa menjawab, tapi mulutnya latang. Giliran ditanya tentang Al-Quran bingung sendiri. Berarti orang ini tanda-tanda penggosip. Apa buktinya penggosip? Nanti tuh naik di komal Islam. Tengok aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Ayu. Islam atau Kristen Bang? Islam Bang. Oh ya, apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menyatakan sesuatu Bang. Ya silakan. Kemarin Bang, ya kenapa kemarin? Saya naik di Komal Kristen Bang. Nah, terus saya ditanyai Bang tentang ini. Terus Tuyul, yang suruh kau naik ke sana siapa? Kampret. Itu artinya kau itu tukang gosip, datang-datang sini bawa gosip yang kemarin, derita lu sendiri. Artinya Anda itu tukang gosip, artinya Anda itu cerewet. Kalau nggak tahu sama ribuan umat Islam, bahkan jutaan umat Islam, dia punya HP, dia punya peluang untuk naik ke TikTok, dia juga punya ruang. Tapi karena mereka sadar keberadaan saya di sini hanya untuk mendengarkan yang baik yang saya terima, yang tidak baik yang saya tidak terima. Di sini ada yang namanya Dinda Ardiansa, ada namanya Bang Suma, ada namanya Bang Imros, ada Bang Abdullah Apis Sumut, ada Kuryas Moto, ada Bayu Aji, ada Dinda Oji, ada Rosifa. Dengarkan aja yang baik-baik di bawah. Jangan tak ada ilmu naik ke bawah hanya karena semangat naik ke atas, giliran bertanya berapi-api. Mana Tuhanmu itu tidak pakai baju segala macam. Giliran ditanya, kenapa di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tapi kenapa kalian maulid? Mampus. Akhirnya yang terjadi nyakitin umat Islam sendiri yang lagi nyimak, menyakiti umat Islam sendiri yang sedang mendengarkan, hanya karena hobi gosip, cerewet, modar ancol, urusan perempuan juga diurusin, tetangga yang naik haji dia yang pusing. Akhirnya masuk Komal ada orang cerita, oh ikut nimrun juga, yang penting bunyi mulut yang itu anjingnya modalnya. Memalukan umat Islam. Benar kata Bang Bayu, nggak boleh. Ya, Anda tidaklah disebut sebagai pahlawan, Anda tidak disebutlah sebagai orang pintar, Anda tidak disebutlah sebagai cendekiawan, tidak juga mendapatkan gelar ustadz, tidak juga mendapatkan gelar orang hebat. Ketika Anda naik ke Komal Kristen, Anda berbantah-bantahan di atas, Anda tidak disebut orang hebat. Iya coba jago nami tawa naik di Komalnya Kristen tahu bertanya-tanya di atas, tapi di atas jadi blender, dibully dan segala macam. Ya, jadi janganlah yang kayak gitu-gitu. Itu bukan kami bangga, bukan kami senang, justru jijik kami lihat orang-orang yang kayak gitu. Menandakan bahwa Anda gila urusan, Anda tidak tahu ilmu apologetika, Anda tidak mengerti tentang kristologi. Naik di atas Komalnya orang Kristen berarti Anda itu orang gila urusan. Bukan jurusan Anda naik ke sana. Adalah lebih baik Anda menjual sayur lontong di pasar sambil pegang tasbih zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Kalau capek pingin kali mendengarkan kupingnya, masuk ke Komal-Komal Islam, ikut tap-tap layar di sana, kirim singa, kirim harimau, kirim padale, atau apalah yang bisa Anda gunakan di bawah. Daripada Anda naik ke atas, ya pasti Anda akan dikatakan cerewet kali orang ini. Ditanya apa, dijawab apa. Tadi giliran bertanya tentang Tuhannya orang, pandai. Kenapa Tuhan kau itu udah 2000 tahun gak pernah ganti celana? Oh, pandai kali dia bertanya. Giliran dia ditanya, kenapa Rasulullah Muhammad SAW kemudian mencium Hajar Aswad? Ya, jadi ini guyon sekaligus sebagai pelajaran buat kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, paman-paman, tante-tante, bibi-bibi, opung dan uak-uak sekalian, kalau belum pantas Anda kemudian berbicara di depan umum dalam hal ini kajian kristologi, jangan pernah masuk ke Komal Kristen. Kenapa?
Sekali lagi saya katakan, mereka itu bukan untuk menerangkan kebenaran. Mereka itu untuk membuat permusuhan. Beda di Qomal Islam. Umat Islam ditanya tentang Islam, insya Allah seminim-minimnya ilmu kami akan menjelaskan, dan itu ada manfaatnya. Mereka mau mengerti atau tidak mengerti, itu bukan urusan kita. Konsentrasi kita ini adalah umat Islam. Mereka bertanya, tujuan penjabaran kita itu umat Islam agar paham, membandingkan antara narasi satu dengan narasi yang lain. Begitu saya rasa Bang Bayu. Jadi betul yang kayak gitu-gitu bahaya tuh. Kenapa bahaya? Yang bertanya ini, satu, akan keras hatinya, kedua, dia akan jauh dari Islam. Ya, kalau dia larinya ke positif, alhamdulillah, tapi kalau larinya ke negatif itu bahaya. Yang ketiga, ini bisa kemudian tertanam kebencian kepada saudara-saudara Kristen. Itu nggak boleh. Jadi saya sebagai penasihat pembina di API sudah menanamkan kepada anak-anak API itu bahwa kita diskusi ini bukan karena benci. Diskusi apologet Islam Indonesia dibentuk itu karena rasa kasih sayang kepada orang-orang yang punya otak tapi tidak berotak, yang punya mata tapi tidak melihat, punya kuping tapi tidak mendengar, punya kalbu tapi tidak menelaah. Itu tujuan API dibentuk, bukan untuk membenci, bukan untuk menghujat. Nah, kalau seperti Edis, ya kita kan tahu sendiri, Edis itu ubur-ubur yang dikasih roh, wajar. Kalau dia begitu naik langsung kita ospek, itu wajar. Congorpedia itu tabung gas yang dikasih roh, wajar. Begitu naik langsung kita ospek. Kiamat sama halnya, itu sapu ijuk yang dikasih roh. Jadi kita begitu dia naik kita ospek, itu wajar. Pak Bom-Bom itu juga sama. Dia itu adalah ikan buntal yang dikasih roh. Begitu dia kita ketemu kita kasih ospek, wajar. Gitu. Jadi ada tatarannya semua. Sementara yang di sini kan jam terbangnya sudah luar biasa gitu. Ini saudara Imrus aja ini sudah hampir 300 tahun dia melalang buana di dunia apologet. Jadi nggak diragukan lagi. Tapi kalau orang baru kemarin tiba-tiba naik ke atas komalnya orang Kristen, ketemu para penghujat, oh sudah selesai. Jadi bulan-bulanan nyakitin hati umat Islam yang lain. Gitu loh. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Jadi pertanyaan saudara Bayu ini sangat baik. Ini pelajaran buat kita semua. Ini pelajaran. Saya saja sekarang usianya sudah kurang lebih 80 tahun. Masih belajar setiap saat ketika ada paparan-paparan dari guru-guru kita yang masih muda-muda ini. Ya, saya itu masih mencatat, masih belajar. Ya, bagaimana antum semua yang tidak pernah belajar tiba-tiba naik kemudian di komalnya orang, ya hancurlah. Yakitin hati orang. Yakitin. Saya juga sering menemukan itu, Bang. Begitu saya lihat TikTok kan sebelum istirahat, kulihatlah TikTok ini, ada Islam. Wah, hebat kali lah ini. Begitu ditanya tentang Islam, waduh, entah kemana-mana dia perginya ngaco. Jadi orang kecewa, Islamnya itu jadinya kecewa. Karena ini bukan diskusi politik, ini bukan diskusi ekonomi. Ini kita berdiskusi tentang apa? Tentang nuansa keilmuan Islam, ya, dan juga agama Kristen. Jadi yang tampil itu ya harus yang sudah siap saji, minimal bukan kita sombongkan diri, enggak, minimal yang sudah pernah berdiskusi, ya syaratnya itu kurang lebih minimal 10 tahun lah baru bisa tampil. Yang kalau rambut aja yang putih, gigi sudah permisi satu persatu tapi belum pernah diskusi agama tiba-tiba naik, jangan karena modal gigi sudah banyak jendela Anda merasa sudah pantas diskusi, enggak, bukan gitu. Ilmu, karena kenapa? Ini akidah yang kita pertaruhkan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang, sebentar lagi Bang, setengah menit. Sebelum saya turun, ini terima kasih ya edukasi Bang Juma. Saya ini sebenarnya ya
netizen di bawah. Anda kan saya lihat mungkin baru-baru ini ada TikTok. Saya ini lama, saya tuh di Zoom dulu, kenal sama Bang Imrus, Bang Handu dari Zoom. Begitu TikTok dari TikTok. Tapi saya tuh nggak pernah naik di komalnya Oten. Kita tuh sadar kalau di Oten itu seperti itu gitu loh. Saya ini seperti ini apa? Kalau yang menyuarakan Bang Juma, guru dan sebagai debater, mudah-mudahan teman-teman kita yang muslim yang memang masih abangan tentang Bible, tentang Islam, itu mudah-mudahan tidak ke sana. Ini sangat memprihatinkan gitu loh. Bukan saya ini berarti pansos di sini. Ini banyak juga nih Bang Juma. Netizen turunkan Bayu, turunkan Banyu. Bukan masalah diturunkan, saya nggak usah disuruh aja, nanti saya turun gitu loh. Cuma inilah momentum saya ketika saya naik bisa dengan Bang Juma menyampaikan supaya teman-teman kita muslim kalau memang nggak ada senjata nggak usah ke sana. Jadi bulan-bulanan yang dibawa mereka itu panji Islam, bukan Anda sendiri aja, saya juga yang nyimak kena gitu loh. Itu artinya. Jadi nggak usah lah teriak turunkan, saya tahu, nggak usah Anda suruh turun, saya turun. Anda itu saya rasa baru kemarin sore, saya ini sudah dari Zoom terus tengah aja Bang Imrus dan teman-teman tuh tahu kalau saya tuh di Zoom gitu loh. Cuma saya nggak mau naik di komal-komalnya Oten karena saya sadar tuh loh, biarkanlah Bang Juma dan teman-teman yang memang sudah menguasai Bible dan Al-Quran yang menghajar mereka. Kita cukup nyimak aja ilmu-ilmu yang dari guru-guru ini yang kita dapatkan. Nah, kita naik ke sini ini saya bentuk saya prihatin terhadap teman-teman kita yang naik di, apalagi ini Bang Juma, ada PN di Aceh, itu juga ada tuh Bang Juma. Saudara-saudara kita muslim di sana, ya udah sama aja gitu loh Bang Juma. Artinya ya sedikit edukasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah bagi saya pribadi dan teman-teman yang memang masih peduli dengan keislaman. Nggak bisa debat ya sudahlah, nyimak aja di bawah komal muslim. Insya Allah lama-lama kita dapat ilmu, kita dapat yang bermanfaat. Itu aja Bang Juma, Bang Ardiansa dan teman-teman, Bang Imrus. Oke, semangat berjuang tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Masya Allah. Silakan sahabat yang lain ditambahkan. Salam kenal Abang Guru Juma. Ya, salam kenal Bang Satria Muslim. Guruku Ardiansa. Ya, salam kenal Bang Sat. Guruku Ardiansa. Udah kenal duluan. Ya, salam kenal Bang Sat. Itu jangan Loh, dipisah. kan Satria Muslim. Iya kan Bang? Pengamat noise. Bang Moto. Kok noise tadi? Kok noise? Bang Ahmad, Bang. Oh, ya udah, biar kedengeran lagi. Salam kenal Bang Sat. Lanjut. Jangan disambung, pisahkan. Gak enak itu juga manggilnya Bang Ardi, aneh gigit kupingku nih. Semini Samudra. Oke, untuk kawan-kawan Kristen yang pengen debat atau pengen diskusi loh, silakan like itu. Silakan untuk kawan-kawan Kristen. Kalau bisa yang Kristen aja dulu itu, biar ada itu panas-panas Butros ini. Selamat siang Butros. Selamat siang. Ahlan ya Aki, ahlan. Ini mah orang gila yang dinaikin, Ji. Oh, alah. Turunin aja Abang Petro gimana nih? Saya mau bertanya tentang Islam, boleh? Si Petro gimana Abang? Saya mau Bang bertanya Juma? tentang Islam, boleh? Abang Juma, Saya bertanya tentang Abang Da, ini si Petro gimana nih? Islam, boleh? Salam dulu dong Petro. Salam dulu dong. Tadi sudah disapa. Ahlan fikum. Waalaikum ya ahlan nar. Lanjut. Ya, silakan. Oke, Petro, silakan Petro. Dibuka mic-nya.
dari ilmu itu surah Al-Baqarah artinya kan sapi betina. Mengapa dikasih surat-surat sapi kepada umat muslim? Mohon pencerahannya. Ya. Jadi surah Al-Baqarah dikatakan dengan kaidah yang jelas bahwa ayat ini, surah ini diberi nama sapi betina. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat ini kemudian ada mengkisahkan penyembelihan sapi betina yang diperintahkan kepada Bani Israel kala itu. Di dalam ayat ke 64 ya 64 sampai selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di ayat ini bahwasanya kaum yang ada pada masa itu membahas kaitannya dengan sapi yang diperintahkan kemudian kepada mereka untuk disembelih. Seperti itu Saudara Petro. Jadi ayat ini, surah ini kemudian diberikan nama dengan surah Al-Baqarah. Wa is qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Nabi Musa kemudian menjawab, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil, bodoh. Seperti itu. Nah, lalu kemudian orang-orang jahil ini berkata lagi kepada Nabi Musa, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Pohonkanlah kepada Tuhanmu wahai Nabi Musa untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina ini. Lalu kemudian Nabi Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqarah la faridun wala biqar. Kata Nabi Musa, ya, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, kata Nabi Musa. Fafa'alu ma tu'marun. Tapi mereka kemudian berkata lagi, aludulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami wahai Nabi Musa agar dia menjelaskan kepada kami sapi itu yang tadi betina usianya berapa, tanyakan lagi kepada mereka warnanya itu warna apa. Nabi Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqarah safra'u fa launuha tasurrun nazirin. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning cerah warnanya, yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya. Mereka kemudian bertanya lagi, kalau daulana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki kami mendapat petunjuk. Jadi orang-orang Yahudi itu mengejek. Sudah ditanya, sudah Nabi Musa ditanya, dijawab, ditanya lagi, dijawab, sampai sedetail-detailnya ditanya. Maka ayat ini, surah ini kemudian disebutlah dengan surah Al-Baqarah. Seperti itu, Bung. Luar biasa sekali. Jadi ini disebut surah Al-Baqarah karena memang dalam ayat 67 ada disebut tentang sapi betina ya Ustadz ya? Iya. Luar biasa sekali penjelasannya. Tapi ya, kenapa? Luar biasa. Udah dijawab sama Bang Suma tadi. Kita balik bertanya. Gantian sekarang ya. Saya Betul. bertanya. Silakan Gurunda Zuma. Waktu bertanya untuk Gurunda Zuma. Silakan Gurunda. Baik. Kenapa surat Paulus itu disebut dengan surat Roma Irama? Jawab.
Ini sekali penjelasan Ustadz Zuma mencerahkan sekali. Menambah Ya udah selesai. Giliran Anda sekarang. Kenapa? Udah selesai. Sekarang giliran Anda menjawab. Kenapa surat Paulus itu disebut dengan surat Roma? Jawab. Lupakan itu surat palsu semua itu. Lupa. Saya mau diskusi, mau belajar. Surat palsu, tapi faktanya Anda masih menjadi penyembah manusia. Jadi jangan Anda mencoba licik seperti Paulus. Jawab dulu. Kenapa surat Paulus itu disebut surat Roma yang ditulis pada tahun 55 sampai 50 berapa itu? 57 Masehi. Jawab dulu. Baik, luar biasa. Jadi itu sebut satu definisi karena dalam ayat 67 dikatakan dan ketika Musa wa iskala Musa Nggak jelas. Bahlul, yang saya tanya kenapa surat Paulus itu disebut surat Roma Irama? Jawab dulu. Ada surat Roma. Itu ada surat yang dituliskan untuk orang bangsa Roma itu. Jawab dulu. Bukan kepada bangsa Roma, Ustaz. Lalu untuk kepada bangsa siapa? Gereja di Roma, jemaat Roma. Loh, di situ diterangkan loh untuk orang-orang yang ada di Roma. Ayo. Pertanyaan saya, jangan Anda membuat diskusi kita jadi kacau. Pertanyaan saya, apa sebabnya? Dengar, apa sebabnya surat Paulus untuk Roma itu disebut dengan sebutan Roma Irama? Coba jawab. Jangan di-mute lah, masa selevel Juma kali saya udah nabi udah apa? Ya karena Anda itu menjawabnya nggak ketulungan, nggak nyambungnya. Jawab. Tidak ada surat kepada Roma Irama. Itu Ustaz Juma yang Iya, biar kita terhibur sedikit. Maksudnya itu surat Roma itu kenapa disebut sebagai surat Roma? Luar biasa sekali. Jadi antara sampai betina itu didasarkan dari surat. Kucluk, apa-apaan si manusia satu ini? Jangan diambil saya, masa kalian mempermalukan Juma? Juma itu hebat. Kenapa larinya ke Al-Baqarah? Kan sudah disebutkan tadi. Yang tadi udah dijawab dengan jelas. Kami semua udah jelas tadi. Tolong dijawab yang ditanya. Tidak ada ngomong apa-apa. Sekarang gantian. Iya, Sekarang jawab aja. Jangan merusak diskusi. Ya, giliran saudara. Nanti habis ini kamu jawab, masuk pertanyaan kedua. Habis saya jawab, saya masuk ke pertanyaan kedua gitu loh maksudnya. Saya ini mau belajar Islam. Saya sudah nggak perlu kamu belajar Islam, nggak perlu. Saya pun mau belajar tentang Bible kalau itu alasanmu. Nah sekarang tolong kamu jawab saya, kenapa surat Paulus itu disebut dengan surat Roma? Jawab. Ada bangsa Roma. Loh, yang saya tanya itu kenapa? Lucu ente ini. Sama seperti Anda. Kenapa disebut Al-Baqarah? Saya jawab. Saya pun bertanya hal yang sama. Kenapa disebut kitab Roma, surat Roma? Kenapa? Karena surat itu ditujukan kepada gereja di Roma. Coba tunjukkan di mana dalilnya itu tertulis. Iya itu dalil Roma. Dari Korintus itu semua. Di mana tertulis? Di mana? Coba. Nah, jadi berarti luar biasa sekali pencerahan hari ini. Saya mendapat apa sih manusia ini? Inilah Kristen ini mau yang mengaku sarjana S3, S2, S4, S-tontong, semuanya kacau, otaknya nggak ada yang stabil. Saya tanya satu pertanyaan ini kok nggak dijawab tuntas dong? Tuntaskan dulu. Jadi tidak ada surat Roma, kenapa nggak disebut dengan surat apa itu? Oreo, ya, atau apa? Danon, atau Sun, kenapa harus disebut Roma gitu loh? Jawabannya itu ditujukan kepada orang Kristen di Roma, bukan kepada di kampung Halak di Makassar. Oh, berarti ini surat untuk orang Roma. Betul, gereja bukan orang terus Roma. kenapa orang Kristen Indonesia mengimaninya? Kalau ini surat yang ada untuk orang Roma saja. Ya karena berisi dengan firman Allah Al-Habqa. Mana ada firman Allah di sini, tuyul? Jangan kau nipu-nipu seperti setan kau. Ini surat pribadi
untuk jemaat yang ada di Roma katamu, kan gitu. Kalau ini surat pribadi untuk orang-orang, diam, ini kebiasaan anak murid saya nih, kalau gurunya bicara juga. Dengar, gurumu lagi ngomong. Ini surat pribadi yang ditulis Paulus, pendiri agamamu, untuk orang yang ada di Roma, bukan yang ada di Indonesia. Tapi kenapa orang Indonesia Kristennya mengimani surat Roma yang untuk orang ini? Apa nggak nalar kalian itu? Udah mati akal semua. Dari Paulus, hamba Theos yang dipanggil menjadi utusan yang disucikan untuk memberitakan Bible, Theos. Bible itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging, bakso kampang, yang diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan yang dinyatakan kebangkitannya dari antara orang mati, pocong kampang, bahwa ia adalah anak Theos yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhannya orang Roma. Dengan perantaraan kami menerima kasih karunia dan jabatan utusan untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Theos, dewa, yang dipanggil dan dijadikan oleh orang-orang suci, kasih karunia menyertai kamu, damai sejahtera dari Theos, Bapa kita dan Tuhan anaknya Yesus Kristus. Krishna kampang. Pertanyaan saya, ini surat untuk orang Roma. Kenapa ada di Indonesia? Itu pertanyaan saya, silakan. Mengapa orang Indonesia mengimani kitab Roma itu? Ya sama seperti kau diberi kitab Mekah Madinah. Mengapa orang Mekah? Nggak ada kitab yang diperuntukkan. Nggak ada. Kalau surat Makkiyah, surat Madaniyah, itu artinya Al-Quran yang diwahyukan di tempat itu. Berbeda dengan suratmu ini, berbeda dengan surat Paulus ini, diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Tapi kenapa kemudian orang yang ada di Indonesia make? Itu loh pertanyaan saya, silakan. Ya, Jumawati gantian bicara. Kamu tuh ustadz tapi udah turunin aja nih, turunin ini. Turunin ini penjilat pantat pendeta si Bahlul ini, turunin, tidak ada gunanya. Orang Bahlul masih terpelihara dengan baik di Indonesia. Salah satunya itu tadi si siapa namanya, Petro Mini. Ditanya apa, jawabnya apa, larinya kemana. Ini si Petro ini suaminya Edis. Mereka memang sejoli dari dulu, Bang. Itu izin Bang, izin ya. Tadi kan Bang Bayu ada meminta agar umat Islam yang tidak punya pengetahuan tentang Islam diharapkan supaya jangan naik ke Komal Kristen. Bagaimana kalau kami yang mualaf, Bang? Maksudnya tujuannya masuk ke Komal Kristen, mualaf ini untuk apa, Bang? Ya, kita kan suka juga berdiskusi dengan Kristen untuk menerangkan pengajaran Yesus itu sebenarnya begini. Kita tunjukkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Kristen. Seharusnya kita ngikut Yesus itu harus seperti ini, begitu. Tujuannya begitu, Bang, untuk mencerahkan pemikiran Kristen dalam pengajaran Yesus, begitu, Bang. Iya, itu bagus, Bang, sangat bagus. Dan sangat-sangat mengedukasi kalau seorang mu'alaf yang menjelaskan Bible kepada saudara-saudara kita Kristen. Tinggal pembekalan materi terkait dengan pengetahuan akan Al-Quran. Karena saudara-saudara Kristen ini pasti akan bertanya tentang Al-Quran. Nah, kalau abang saya ini udah siap ditanya tentang Al-Quran, ya silakan. Kami pasti bangga itu. Kami senang. Seorang mu'alaf kemudian mampu mempertahankan akidahnya
dengan menjelaskan tentang Al-Quran. Masya Allah, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Yang saya maksud itu adalah orang yang Islam, baik ia mu'alaf maupun yang Islam dari lahir, naik ke komal Kristen, belum juga paham tentang Al-Quran secara umum, jangan secara mendetail, umum aja dulu. Tapi mereka datang ke sana jadi bulan-bulanan, itu akan mengecewakan umat Islam yang lain. Tapi kalau abang saya ini, kalau tentang Bible kan kami yakin, ya antum pasti bisa. Tetapi masalah Al-Quran, ya, tidak semua orang bisa memahami, sehingga kita harus mempersiapkan ya pengetahuan kita minimal secara umum terkait Al-Quran. Karena jangan sampai ditanya, kamu mu'alaf? Ya, berarti kamu paham Al-Quran. Sampai kamu mu'alaf, mau bilang iya juga masih belum terlalu paham. Mau bilang paham, takut ditanyai secara detail. Jadi gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah, saya sudah memahami Bible secara keseluruhan. Dan saya memahami Al-Quran masih sangat sedikit. Tapi sedikit-sedikit seperti apapun sedikitnya pemahaman saya tentang Al-Quran, pemahaman saya yang sedikit tentang Al-Quran itu mampu mengalahkan pengetahuan saya yang sudah banyak tentang Bible. Gitu cara jawabnya. Saya memang belum mengetahui Al-Quran, tapi meskipun saya belum paham Al-Quran secara menyeluruh, tetapi ilmu saya yang masih secuil tentang Al-Quran mampu mengalahkan pengetahuan saya tentang Bible yang sudah begitu banyak. Gitu bang cara menjawabnya. Karena dalam Islam itu, orang belajar Islam kaidahnya jelas, mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Kalau di Kristen kagak, Kristen itu tidak perlu belajar. Loh kok bisa kayak gitu? Yes, karena di dalam Kristen, di dalam diri Kristen itu ada Tuhan, yaitu Roh Halus, yang mereka pinjam bahasa Qur'annya Roh Kudus. Jadi orang Kristen itu tidak perlu belajar. Artinya apa? Di dalam Markus 16 nomor 16, 17, 18, di situ dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang Kristen. Apa itu? Mengerti bahasa asing. Mengerti bahasa asing berarti Anda harus lebih tahu Al-Quran daripada saya. Karena saya sudah tidak ada Roh Kudus. Berarti saya harus mengetahui Al-Quran melalui proses belajar step by step. Sedangkan ente pade ada Roh Kudus di dalam diri Anda yang bisa mengerti bahasa asing. Berarti Anda tahu Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa asing bagi Kristen. Anda harus tahu. Anda lebih tahu dari saya daripada Anda tahu daripada saya yang ini. Karena di Islam belajarnya itu dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Kalau di Kristen tidak perlu. Kebaliknya di Kristen tidak perlu belajar. Kenapa? Pada diri Kristen ada Tuhan. Tinggal ditanya, hei, apa yang dimaksud dengan kitab Nabi Edo di dalam kitab Raja-Raja? Tolong jelaskan. Mulut orang Kristen diam, yang berbicara keluar suara lewat kuping adalah suaranya Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara gitu. Karena pada diri mereka ada Tuhan yang maha mengetahui di dalam diri mereka sendiri. Tanya aja. Sekarang saya mau uji Roh Kudusmu. Sekarang ini saya pakai baju apa kalau Anda tahu? Nah, nanti dia akan bertanya, loh, kenapa tanya kayak begitu loh? Bukannya di dalam Yohanes 16 diterangkan Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Kalau ada Roh Kudus dalam diri Anda, berarti Anda memiliki ajaran pengetahuan segala sesuatu. Nah, saya mau tanya sekarang ini saya pakai baju apa? Nah, tanya gitu. Yang menjawab kita nggak butuhkan mulutnya, yang menjawab Roh Halus yang ada dalam dirinya tuh. Suruh bicara, yang mereka sebut dengan Roh Kudus. Suruh ngomong, apa kata Roh Kudusmu? Ketika saya tanya, saya sekarang menggunakan pakaian apa? Wah, itu nggak bisa lah. Tanya Roh Kudus yang ada dalam dirimu, kayak gitu-gitulah. Gitu bang. Kalau ditanyai tentang Quran, sampaikan saya masih proses belajar. Pengetahuan saya masih sedikit. Meskipun sedikit pengetahuan saya Quran, dan karena saya ini ada mu'alaf yang paham Bible, meskipun sedikit, tapi dibandingkan pengetahuan Bible yang begitu banyak, pengetahuan Bible saya itu kalah daripada Al-Quran yang sedikit itu. Gitu bang. Baik, terima kasih Bang.
Ya, sama-sama Bang. Bisa masuk Kristen bisa. Halo bisa. Ah ya, terima kasih. Silakan Halo. Bang naik. Ya, halo. Saya mau tanggapi tentang Paulus mengajar di Roma itu. Jadi Ya, Injil silakan. cuma untuk Roma saja. Iya, silakan. Ya. Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Catat ya, seluruh dunia. Ya. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kemudian Oke. Matius 28 ayat Sabar. 19. Saya baca dulu. Iya, beritakanlah Injil, Saya baca jadikanlah dulu. seluruh bangsa muridku. Udah, kita udah tamat itu. Kita kembali kepada Matius 24:14. Bung. Yang saya bahas tadi itu buku Roma. Sedangkan yang dimaksud Yesus adalah Injil kerajaan Tuhan. Apakah Yesus mengajarkan Yang di buku Roma Roma? itu, yang di Roma itu kan kelanjutan dari misi murid-murid Yesus termasuk Rasul Paulus. Kata Jadi dia siapa? kemana-mana untuk Kata mengabarkan siapa? Injil. Itu Kata bukti siapa? daripada yang disampaikan Yesus. Kata siapa, Cuma Bang? Anda mengartikan ini dari pemikiran Anda. Tidak Kata boleh tafsir siapa? begitu. Enggak. Coba jawab Saya enggak ayat butuh yang saya tafsir. baca sini. Coba. Saya tidak Coba butuh artikan tafsir. dulu. Ini sudah bicara jelas. sendiri nih, bahaya ini. Lagi. Bicara sendiri nih. Ini tulang rahangnya itu koslet. Bicara terus. Bung, Anda mengatakan Matius 24 si nomor Paulus 14. ke Bicara Roma sendiri dia. itu- Bicara sendiri nih. Dengarkan dulu. Kita diskusi yang baik. Jangan rusak komal orang. Matius 24 nomor 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan yang dimaksud, baca Markus 1 nomor 14. Itu yang dimaksud Injil kerajaan Allah. Apa Injil kerajaan Allah? Baca Markus 1. Yesus ke Galilea setelah Yohanes tertangkap, dia mengajarkan kemudian Injil kerajaan Allah. Yang diajarkan oleh Yesus bukan surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu surat kepompong. Sementara yang dimaksud dengan Injil kerajaan Allah adalah penjabaran Yesus tentang isi Torah. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus mengajarkan Taurat. Matius 5 Anda baca satu perikop, Anda akan tamat di sana. Kemudian baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman inilah yang dimaksud Injil kerajaan Tuhan. Jadi ucapan-ucapan Yesus yang Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun, itulah Injil kerajaan Tuhan. Sedangkan yang dikatakan oleh Paulus, Roma, Filipi, Efesus, Galatia, Timotius, Filemon, Padale, Kaliki, Kalukunan, Remaneng, itu tidak masuk. Justru itu adalah ucapan-ucapan si pembinasa keji yang menentang firman yang maha tinggi. Surat-surat Paulus itu adalah pemberitaan yang dibuat oleh si pembinasa keji untuk menentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Pahami itu, Bung. Jadi jangan Anda tabrak-tabrakan antara pengajaran Yesus dan pengajaran si pembinasa keji Paulus. Demikian. Ini giliran Anda ngomong. Saya sudah, sekarang Anda lagi. Giran disuruh ngomong diam, giran disuruh diam ngomong. Hei, Martinus, ngomonglah. Ngomong Bang, gantian Bang. Bang Kris, dibuka mute-nya itu. Saya bantu ya. Nah, tuh udah saya bantu buka mute itu. Coba itu ditekan. Yang Udah dari saya pingsan itu itu Bang. Bang. Udah pingsan itu. Martinus. Bang Billy. Halo Bang. Oh ya, salam semua teman-teman. Ya, salam akhi. Silakan. Martinus. Kok diam-diam baik? Tadi orang ngomong situ ngomong. Yang pada prinsipnya Yesus datang itu tidak merubah hukum Tuhan. Dia malah dia menegur.
jangan kau mengikuti ahli Taurat. Dia menduduki kursi Musa, tetapi dia tidak mempraktekkan ajaran Musa. Jangan kau ikuti itu. Baca Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Berarti mereka orang munafik. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya dengan orang Kristen? Kalau di depan orang Islam, oh paling jago, kami ini adalah Yahudi rohani, kami ini anak-anak Elohim, kami ini adalah agama yang meneruskan ajaran para nabi, kata dia gitu kan, di depan umat Islam. Begitu kita cek percek, ibadahnya Minggu, yang disembah anak Maria, makanannya babi, tidak bersuta. Mananya ini ajaran Yahudi diikutin? Tak ada. Ya, tak ada. Makanya muncul pertanyaan, Injil kerajaan Tuhan yang diajarkan Yesus dengan surat-surat Paulus itu apa hubungannya? Jawab dong. Coba yang benar menurut Anda, kalau mereka salah minggu, terus yang benar menurut Anda yang mana? Hari Sabat dong, jelas itu. Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Perintah Tuhan, ancaman Tuhan kepada Bani Israel, tidak boleh mencederai hari Sabat. Itu kaidah. Nah, terus kenapa di agama Anda berubah menjadi hari Sunday, hari Dewa Matahari? Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, bukan diturunkan kepada Musa. Pertanyaan saya, apa bedanya Anda dengan mereka? Anda juga Anda harus mengerti dulu. Anda ngerti dulu. Kristen itu bedanya dengan Anda hari Jumat. Tunggu. Dengar. Kristen itu agama yang nebeng ke Yahudi. Martinus, kalau orang bicara diam. Agama Kristen itu sudahlah mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, ditempelkan di kitab mereka. Sudah begitu, mereka mengatakan pelanjut. Makanya kitabnya orang Yahudi Septuaginta kalian sebut perjanjian lama, supaya nongol perjanjian baru katanya. Artinya kalian ini penerus. Dan yang nyamar-nyamar jadi Yahudi kan Kristen. Maka yang harus ditanya, hukum yang datang kepada Yahudi yang diambil oleh orang Kristen, kenapa mereka merubahnya menjadi hari Manggao? Sedangkan di Islam hari Jumat bukan dari ajaran Nabi Musa diambil lalu kami rubah menjadi hari Jumat. Tidak, kaidah yang berbeda, syariat yang berbeda. Hari Sabat adalah hari suci bagi saudara kami Yahudi, hari Jumat adalah hari suci bagi kami umat Islam. Hari Minggu adalah hari sakral bagi penyembah dewa matahari. Ayo. Nabi Ismail mewariskan hari Jumat, Nabi Ishak mewariskan hari Sabtu. Nabi siapa yang mewariskan hari Manggao? Ayo. Nah, Yesus katakan, akulah Tuhan atas Sabat. Sabat diadakan untuk manusia. Saya manusia, Anda manusia. Di Quranmu saja katakan jadi seperti kera kalau tidak bersabat. Itu untuk manusia, bukan Yahudi saja. Betul, benar itu. Benar. Masih bagus jadi kera. Masih bagus jadi kera. Masih bagus. Anda juga tapi bukan bersabat. Itu inti permasalahan kita itu bukan di situ. Mereka itu sama saja. Saudaraku, inti permasalahan kita itu bukan di situ, Bung. Ya, Al-Quran itu syariat Allah untuk umat Islam. Torah syariat Allah untuk Bani Israel. Oke? Nah, Bani Israel hari yang mana mereka beristirahat yaitu hari Sabat, hari Sabtu. Dalilnya jelas, Keluaran 31. Di Islam surah Al-Jumu'ah kaidahnya jelas adalah hari Jumat. Nah, ini yang jadi biang kero ini, penyembah dewa matahari ini hari Minggu ini dari mana? Hukumnya dari mana ini? Ya dari mana juga
kamu. Sama aja nggak ada bedanya. La haula wala Saya baca quwata Alkitab. illa billah. Al-Quran Dengar, surah dengar, ya. Al-Jumu'ah menerangkan kepada kami kaidah yang datang dengan sangat terang untuk kami hari Jumat itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu kemudian kalau di kaidah orang Yahudi, saudara kami Yahudi, jelas diterangkan dalam kitab Keluaran milik mereka. Apa yang diketerangkan di sana? 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 yaitu hari Sabat harus berhenti penuh. Kemudian dengan kesucian, dengan kekudusan bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti dia akan dibunuh. Maka haruslah orang Israel melihara hari Sabat. Umat Islam memelihara hari Jumat. Dalilnya sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jumat, Sabat, jelas dua paket yang dimiliki oleh dua umat yang berasal dari agama samawi, berasal dari Nabi Abraham alaihissalam. Yang menjadi pirtinya ini si kiring ini adalah igi mikiristing diri mini mengeranyekin hari Minggi. Mini dililnya hari Minggi. Hari Minggi ini dililnya mini. Ini yang kita tanyakin si kiring. Ipiki ini di dalam bibil, ibi di hari Minggi dipirintihkin. Cibi ini ditinjikin kepada kita. Silakan. Ya ini hiburan buat ente supaya otak kiri anda itu sedikit tersentuh dengan kebenaran. Yang saya tanya, perintah hari Minggu di dalam Bible itu mana? Silakan. Gini aja dulu. Nah, tidak Apa makna Injil itu? Coba jelaskan. Mana jangan Injil kamu, itu apa? jangan kamu ajarin saya Injil, karena kata Injil itu muncul di Al-Quran. Tak ada dalam Bible kata Injil, tak ada. Arti Injil itu apa? Saya tidak butuh anda tanyai. Saya bukan murid dan anda bukan guru saya. Yang saya ingin tahu hari Minggau. Hari Minggau. Cuma apa perbedaan Injil dan kitab Injil? Silakan. Saya ingin tahu kenapa orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu hari Sabat dirubah menjadi hari Minggu. Itu dulu. Ini ada bantuan datang, bukannya membantu malah menyusahkan orang temannya. Bantu saudaramu. Ilmu kaidah hari kudus. Injil apa bedanya? Dengar, jangan kau bawa materi baru. Jangan kau bawa materi baru. Dari tadi kamu mendengarkan diskusi ini, jangan pura-pura pikun. Ya, apapun pertanyaan dari Kristen, selama saya masih sehat, insya Allah akan kujawab semua. Tapi tuntaskan ini dulu. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta, kamu tempelkan menjadi satu bundel, sehingga kitabmu itu menjadi kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama lain. Di dalam agama Yahudi ibadahnya hari Sabat, Islam ibadahnya Jumat. Dalil kaidah Bible dan Al-Quran itu jelas. Pertanyaan saya, mana dalilnya tentang hari Minggu sehingga agama Roma, ya agama kekaisaran Roma itu menggantikan ibadah Sabat menjadi hari Minggau? Silakan. Hari Jumat, hari persiapan. Ya, Yesus mati hari Jumat. Kemudian dilewati hari Sabat, nanti bangkit hari ketiga, hari Minggu. Itu mereka anggap sebagai hari kemenangan, sehingga disucikan sebagai hari Sabat. Tetapi Sabat tidak berubah dari Minggu, dari Sabtu ke Minggu tetap, ya, karena Allah yang menulis langsung, jadi tidak boleh dirubah oleh manusia. Terus faktanya kenapa berubah jadi hari Minggu? Kenapa berubah jadi hari Minggu? Mulutmu barusan mengatakan tidak boleh dirubah katanya. Tapi faktanya kalian ibadahnya hari Minggu. Ya, perhatikan dulu. Saya mau baca ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi itu kata begini, siapa? Itu kata siapa? Anda juga
Itu kata siapa? Ini Yakobus 2 ayat 10. Yakobus itu apa? Surat cinta, surat dari pemerintah, surat dari lurah, dari RT, atau SK pengangkatan CPNS? Saya mau tahu, apa itu Yakobus? Ya dia penulisnya di Alkitab ini, di dalam Alkitab yang saya baca ini. Yang saya tanya, yang kamu sebutkan tadi itu apaan? Itu murid Yesus. Yesus sendiri ada nggak mengatakan itu? Lah kan murid-murid mendengar firman dari Yesus itu disampaikan kepada Yesusnya saya. pernah nggak mengucapkan itu? Pernah nggak Yesus mengatakan itu? Coba saya baca ya, Matius 5 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum langit bumi lenyap, ya, satu iota atau satu titik pun tidak itu akan bukan Matius 18, Martinus. Itu Matius 5. Matius 5 nomor 18. Alamak. Kan sama dengan maksudnya, itu hukum juga, tidak boleh ada yang dipertanyakan ini loh, dengarkan saya loh, saudara Martinus, dengarkan saya. Di dalam agama Yahudi itu diajarin mengkuduskan hari Sabtu, di Islam hari Jumat, di Kristen hari Minggu. Yahudi Islam punya dalil, Kristen minta dalilnya mana ibadah Minggu. Kalau tidak, berarti betul Kristen ini adalah perpanjangan tongkat estafet pengajaran penyembahan dewa mata Allah. Kalau tidak ada dalilnya, tunjukkan mana. Kalau ada dalilnya mana? Ibadah hari Minggu itu mana? Sunday, hari matahari. Orang Roma, Yunani dari dulu sebelum Indonesia merdeka. Kok sebelum Indonesia merdeka? Sebelum agama Kristen dilantik menjadi agama kekaisaran, mereka memang nyembah matahari, dewa matahari. Sekarang tunjukkan kepada saya dalil kenapa Kristen ibadah hari Minggu. Kalau Kristen bukan pelanjut penyembah dewa mata Allah, tunjukkan kepada saya mana dalilnya dari kitabnya orang Yahudi, pengukuhan pergeseran hari ibadah kepada hari Sunday, Minggu. Silakan. Nah, itu memang telah dinubuatkan di Daniel 7 ayat 25 dikatakan ada manusia yang menentang yang maha tinggi. Betul sekali. Benar sekali. Benar sekali. Ada manusia pada waktu Kaisar Konstantin merubah dari hari Sabat ke Minggu. Bagus, maha suci Allah. Subhanallah. Pertanyaan saya untuk Anda ya, Anda kan menggunakan hukum Allah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti Anda mengakui hukum itu berlaku. Hukum ini hukum yang datang kepada Nabi Musa untuk siapa? Kutanya dulu. Waktu dia turunkan untuk Bani Israel. Oh, Bani Israel. Pandai. Nah, tetapi mempertahankan hukum itu, ya, menuduh orang Kristen itu menyembah ilah lain karena menyebut Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, kalau memang hukum itu tidak boleh dicopot satu karena hukum itu sempurna, ya, ditulis oleh jari Allah langsung disertai gempa yang dahsyat supaya manusia takut Tuhan harus taat hukum. Giliran berbicara tentang Sabat, salahkan orang Kristen kalau hari Minggu. Terus Anda juga tahu bahwa ingat kuduskan Sabat kena hari Sabtu, kok jadinya hari Jumat? Nah, kan ada bedanya. Jadi hukum Allah tidak boleh dirubah. Saya ulang. Untuk penghakiman nanti kita dihakimi oleh hukum itu dalam pengadilan. Saya ulang. Kami umat Islam adalah sebuah ajaran agama dinul, ya, akidah yang tidak nyamar-nyamar ke agama apapun. Itu dulu. Agama Islam adalah agama independen. Tidak ngambil kitabnya orang dalam bentuk terjemahan, tidak mengambil kemudian Tuhannya orang untuk dituhankan, tidak mengambil nabinya orang untuk dinabikan, dan tidak mengambil hari ibadah orang untuk digunakan. Islam adalah agama yang independen, membahas tentang
apa yang Tuhan pernah wahyukan kepada para nabi. Oke, sehingga ketika ada kaidah yang bersamaan dengan kaidah yang dulu pernah datang kepada para nabi, itu karena sumbernya sama. Tetapi Islam tidak mengambil kitabnya orang lain lalu mencocok-cocokkan dengan Islam, dengan Al-Quran, tidak. Bedanya dengan Kristen, satu, Kristen tanpa perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, maka Kristen akan terlihat 100% agama paganisme. Coba Anda lepaskan perjanjian lama dari kitab saudara, kembalikan ke Yahudi punya kitab, gunakan aja perjanjian baru, maka agama Anda berjuta persen tampak aslinya, yaitu agama pagan penyembah anak orang. Kenapa Yesus itu bisa lolos disembah dan dibodoh-bodohi orang-orang bahwa mengatakan Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena di situ Anda menggunakan lapis dua. Apa lapis duanya? Kitabnya orang Yahudi. Di antaranya Yesaya 9, Yesaya 53. Anda gunakan sebagai pakaian untuk membungkus agama pagan Roma. Saya tujuh. Mazmur 22. Andai saja kitabnya saudara Yahudi Anda kembalikan, maka Kristen akan kelihatan aslinya bahwa Kristen itu adalah agama asli. Asli Roma punya merek, diproduksi di Roma, dijual kemana-mana, dibeli juga oleh sebagian orang Indonesia. Lahirlah kalian. Nah, kalau kemudian Anda ingin mengembalikan perjanjian lama itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maka akan nampak dengan sangat jelas ternyata orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kalau perjanjian baru kalian kembalikan aslinya ke dalam bahasa Yunani, maka akan kelihatan juga bahwa Kristen ternyata agama pagan. Karena bahasa Yunani adalah bahasa yang syarat dengan ajaran filsafat, ajaran animisme, ajaran politeisme, ajaran apa? Paganisme. Jadi kenapa Kristen kemana-mana menggunakan bahasa terjemah meninggalkan bahasa aslinya? Satu, kalau menggunakan bahasa asli perjanjian lama bahasa Ibrani, ketahuan kalau ini kitab separuh nyolong Spanyol. Kalau mempertahankan bahasa Yunani, ketahuan ini ajaran dari ajaran paganisme. Maka mereka harus masuk kemana dia pergi dengan bahasa di bahasa lokal. Contoh, kalian punya kitab bahasa Yunani, bahasa Ibrani digabung masuk ke Indonesia jadi bahasa Indonesia. Begitu masuk ke dalam bahasa Indonesia, lebih banyak menggunakan istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Kenapa demikian? Karena sejatinya agamamu itu bukan ajaran para nabi. Makanya hari Minggu itu sabar. Makanya hari Minggu itu tidak ada kaidahnya. Hari Minggu itu bukti kekufuran kalian terhadap firman Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. 30 detik terakhir. Andai saja umat Islam juga agama buatan manusia seperti agama Anda, maka umat Islam akan mengambil terjemahan kitab Tanakh, lalu ditempel juga di atasnya Al-Quran. Di dalam kitab Tanakh ada perintah mengkuduskan hari Sabat, tetapi di dalam kitab Al-Quran ada perintah melakukan hari Jumat. Andai saja itu terjadi, berarti kami harus dipertanyakan, kenapa Anda mengambil kitabnya Yahudi yang ibadah hari Sabtu, lalu kalian ibadah hari Minggu? Ini yang terjadi kepada Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi yang ibadah hari Sabtu, tapi kenapa ibadah hari Minggu? Itu yang Anda harus jawab. Silakan. Kami 600 juta orang ingin mendengarkan jawaban saudara. Silakan. Gini ya. Maaf saya lupa ayatnya, dikatakan carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Jadi kalaupun memang hari Minggu tidak dijumpai dalam perjanjian baru. Apa itu Bang? Yang barusan itu apa Bang? Nggak ada bunyinya begitu, ayat di mana itu? Apa itu? Nggak ada. Carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah. Carilah jalan kebenaran kali. Apa itu Bang? Ini tuh lain. Yeremia 6 nomor 16 kali akhi dia pakai.
Nah, Ini- coba dibuka, bantu saya. Saya tidak Yeremia buka 6 nomor Quran, 16 itu, akhi. Jadi begini ya soal sabat ya. Sebelum bicara Israel, memang itu sabat sudah diperkenalkan dia dan Itu Yeremia makanya 6 nomor dihukum 16 itu yang di bawah tuh. Oh. Jadi Tapi dia salah artikan. sabat itu bukan salah artikan nanti. Jadi mengenai sabat sudah diperkenalkan dia dan bukan nanti di 10 perintah Allah. Makanya hukum lain dikatakan jangan, tapi yang sabat ingatlah ya, kan di otakku yang mengingat di dahi. Jadi itu sabat jadi tanda Allah bagi umat-umatnya ya. Tidak berbicara Israel, masih dari zaman Adam sudah diperkenalkan. Makanya di hukum Allah diulang, ingatlah supaya manusia mengingat itu, karena itu tanda perjanjian kekal. Karena bait Allah di surga itu ada peti perjanjian, isinya 10 hukum. Sebab kalau ada penghakiman, salahlah Allah menghukum orang tanpa mengetahui aturan yang dilarang. Ya, seorang hakim harus memvonis penghukuman kalau tidak ada undang-undang yang dilanggar. Makanya hukum Allah itu ada di bait maha suci di surga, di dalam peti emas. Ya, Ini hari Minggu, ibadah hari Minggu yang dibahas, Bung. Gak usah berkhutbah. Gak usah berkhutbah. Keluaran 31 nomor 16, maka wajib hukumnya orang Israel melihara hari Sabat. Kan tadi sudah kujelaskan samamu. Ya, bunyinya begini, Fesyamru bene Israel et Sabat, lasot et Sabat ledorotan berit kolam. Bunyinya begitu. Wajib bagi mereka. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Turun Israel. temurun, Bukan- perjanjian kekal. turun temurun, bukan kepada bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa maka bunyinya akan Fesyamru bene Adam, bukan bene Bani Israel. Adam. Nah sekarang pertanyaannya, perintah ibadah hari Dewa Matahari itu di mana kau mendapatkan? Jawab. itu tidak ada dalam Alkitab. Nah udah selesai kita, udah selesai. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Udah selesai. Maksud Berarti saya, jelas tidak ada agamamu bedanya. itu agama pagan. Udah Jawab kan? kelar udah. Jawab kan? Agamamu itu agama pagan penyembah Dewa Matahari. Udah selesai dari saya. Silakan teman-teman dilanjut. Udah selesai. Agama penyembah Dewa Matahari selesai. Tidak ada bedanya, sama saja. Selesai. Udah selesai, mau ngapain? Ya tidak ada bedanya dengan pemelihara hari Minggu itu. Loh, udah selesai. Nanti videonya boleh dijadiin video ya, Aki ya? Boleh lah, ngapain nggak boleh? Untuk pernyataan. Kita sapa Supaya dulu yang di lain sini. tahu. Ada Ali Tebal. Halo Bang Ali Tebal. Halo Bang. Bang Ali Tebal. Bang. Bang. Ali Bolt. Bang Ali. Dari Kristen atau dari Islam, Bang? Baik, kita akan turunkan, kita akan gantikan sama yang bisa ngomong ya. Iya, jadi Bang Kris ya, perintah Sabat itu waktu di penciptaan hari pertama itu tidak merupakan suatu perintah untuk menguruskan Sabat, ya. Jadi yang di hari penciptaan hari ketujuh itu Tuhan berhenti dan menguruskan Sabat itu aja. Tapi perintah untuk memelihara hari Sabat diberikan kepada bangsa Israel. Makanya khusus bangsa Israel, makanya ada perintah Fesyamru bene Israel, hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal turun temurun, benar kata Akizuma, sesuai tertulis dalam kitab Torah. Jadi semua ada dalilnya bahwa Sabat itu, Sabtu itu dipelihara orang-orang Yahudi sebagai hari kudus. Ada dalil ayatnya. Islam Jumat ada dalil ayatnya dalam Quran. Nah, sementara hari Minggu kita tidak menemukan dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama bahwa itu merupakan landasan iman yang perlu diimani lewat dalil ayatnya tidak ada. Terus kenapa di 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau saya melanggar Sabat, saya melanggar hukum Allah. Ya, itu dosa juga kalau melanggar Sabat. Benar, jelaskan ini firman ini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Itu baca di Yohanes 3 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 4. Iya, itu nggak ada misalnya dari, kan ada ajaran Kristen kalau satu hukum dilanggar semuanya dilanggar, itu tidak ada di dalam ajaran Tuhan yang benar, di dalam Torah nggak ada. Makanya saya samakan, kalau kita mempertahankan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ya
Nah, Jadi situ aja apa udah bedanya kena. kalau kita ambil itu kan Di situ- 10. di situ aja udah. Orang muslim jelaskan ke saya 10 perintah Allah itu juga ada di Al-Qur'an. Kalau bahas 9 iya, tapi kalau bahas sabat dibantah berbagai alasan. Padahal sebenarnya satu kesatuan yang tidak Nggak bisa dipisahkan. Bang, karena ada dalil Ya, ayatnya tunggu, dalam bro. Taurat bahwa sabat itu bagi bangsa Israel saja. Spesial itu. Bagi bangsa Israel saja. Saya mau Kecuali tanya tidak ada ya, ayatnya. saya tanya kalian ya. Saya tanya Adam itu orang Israel atau bukan? Adam tidak diberikan Taurat 10 perintah loh. Di mana Adam diberikan perintah sabat? Nggak ada. Abraham ya, Nuh itu Abraham orang tidak Israel. diberikan perintah Atau untuk bersabat, belum diturunkan untuk Tapi memelihara sabat sabat. sudah Adam diperkenalkan di Eden. Adam juga diperkenalkan. Tuhan yang menguduskan sabat, tapi Tuhan tidak memerintahkan untuk memelihara sabat. Tidak. Emang Padahal Abraham orang Israel? Bukan. Ya makanya Ini loh kata Chris ini loh. Emang sabat itu bukan untuk Israel saja karena Yesus bilang Loh. sabat diadakan. Sekarang dalilnya di mana? Dalilnya kan ada di Tuhan dalam begitu dalam bunyi. Sabat diadakan untuk manusia. Saya manusia, Anda juga manusia, bukan disebut Israel toh? Itu firman Gimana? itu Coba Torah lihat, atau bukan? pakai logika. Itu Torah atau bukan yang ngomong gitu? Yang bicara itu Jadi kalau salah-salahkan, kalau salah-salahkan, saya tanya itu ayatnya di mana? Di dalam itu Torah dalilnya di dalam- mana, Bang? Ya, dalilnya di mana, Bang Kris? Diskusi yang bagus saja. Kalau Dalilnya dalilnya di dalam mana? Torah seperti itu, saya masuk Kristen sekarang. Saya terima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai apapun Nah, mau. tuh, silakan dalilnya, Bang. Kalau Kita ada berbicara Torah dalil berbunyi di seperti sini. tadi yang kau katakan, saya sebut ampun dah, bener. Di mana Di ayat mana, itu Bang? Torah mengatakan begitu? Bang Kris, dalilnya di mana? Ya. Dalilnya di mana? Dalil. Datanya di mana itu tadi? Tentang apa Iya. itu? Loh, Sabat. hari Sabat itu Ustaz. untuk semua manusia itu di mana itu? Sabat diadakan, coba cari bantu saya. Iya, ini pertanyaan tidak saya pakai apakah laptop. Saya ada udah dalam- bantu Anda, tapi saya nggak Apakah nemu itu dalam gitu loh. Taurat? Sabat diadakan. Biar dulu Bang Bil, biar Sabat dia diadakan pusing untuk duluan. manusia, kata Yesus. Itu Ya, cari di mana? Di mana? Saya mau cari dulu. Di mana? Saya mau cari sabat diadakan untuk manusia. Entar di mana? Ya, di mana itu? Lumayan nih Bang, ada satu domba. Saya harus ada yang bisa bantu. Saya mau buka. Saya sudah bantu, saya sudah bantu hubungi rumah sakit terdekat. Tenang aja. Bang Kris, data mengenai apa Bang Kris? Biar saya ambil. Nah, tuh. Data mengenai hari Sabtu, hari Sabat itu untuk semua manusia. Oh ya, sebentar ya. Ya. Gitu dong. Itu ucapan Yesus kan, sabat diadakan untuk manusia itu. Emang Taurat udah ada Yesus? Lah, kalau kita buka Injil kan, memang kalau menurut nubuat memang Yesus sudah ada sebelum ciptaan langit bumi. Ya, emang benar kok Yesus sudah ada. Oh, di mana ayatnya di dalam Kejadian? Mana Yesus ada di situ? Di mana? Ada nggak? Di Amsal 8 itu ketika Bapa menggaris bumi aku ada. Memang Yesus Itu ada. hikmat. Ampun Dodol, baca perikopnya. Jangan hikmat, bukan Yesus. Ada nggak tertulis Yesus di situ di dalam kitab Amsal? Ada nggak? Memang tidak disebut Yesus, tetapi jujur. kita menciptakan ya Umat manusia pembohong. segambar dengan kita karena memang ada Yesus. Dasar umat pembohong kau. Ngutip Udahlah, nubuatan di kitab udahlah. Allah. Jangan disiksa anak orang dong, jangan disiksa, diedukasi aja, kasihan. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Itu Udah jangan disiksa, jangan disiksa. ngambil-ngambil punya orang lain, dipelintir-pelintir segala. Ngambil dari sono, ngambil dari sini. Ada tertulis, kalau ada tertulis memang tertulis begitu. Di mana tertulis di mana? Ya udah tertulis di mana? Ada Bang, Yesus itu dalam kitab Amsal tuh Anda sendiri mengatakan memang tidak tertulis. Memang tidak ada nama Yesus tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, nggak ada. Itu kalian aja yang menyocok-nyocokin dalam kitab Tidak tanah. aja yang sabat tadi saya tidak ada konkordan, kalau saya buka nanti putus. Kita tunggu datanya dia Bang Bil. Di mana tertulis hari Sabat itu ada di kitab Taurat Musa, di mana tertulis. Mantap. Nah, Kalau hari ada saya Sabat nerima itu sekarang. untuk Saya pengumuman. semua manusia yang Ya. tertulis di kitab Taurat Musa, Pentateuch kalau kata Kalau ada saya agamamu. nyembah patung Yesus sekarang juga. Oh, tuh.
Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya, Bang Zuma silakan Bang Zuma. Akhi, ada Yesus di dalam Amsal 8 nomor 22, akhi. Coba dibaca. Mana itu? Amsal 8 nomor 22. Di situ ada kata qana. Apa itu artinya? Tapi mereka terjemahkan berbeda, coba. Aku cek dulu. Silakan. Mau mundur kena Yahudi, mau maju kena Islam. Kemana kau Kristen? Sebenarnya Islam kan ada tentara Romawi sebagai pelindung mereka. Ya, yang bisa mendebat Kristen sebenarnya orang Yahudi, bukan orang dasar Islam sering mengkaitkan Agama samawi itu untuk Amsal 8:22. Amsal 8:22. Yang bisa berbicara agama samawi itu sebenarnya cuma Yahudi dan Islam. Kalian itu di luar garis. Kasem Kanani Karandam Kasem Kanani Darko kita tidak Kedem. Gimana? Kedem. Apa yang terjemahannya apa di sana? Kalau di dalam ini otenya Tuhan telah menciptakan aku sejak Nah, itu dia. Yesus yang diciptakan di situ, Ahi. Oh ya, berarti dia ciptaan dong kalau Iya, ciptaan. Berarti kalau ditujukan kepada Yesus, artinya Yesus itu ciptaan. Bulat. Berarti bukan Tuhan dong kalau ciptaan. Bulat. Oh. Udah ya, silakan. Ciptaan. Berarti bukan Kedem. Ya. Yesus itu ciptaan. Ya udah. Berarti bukan Tuhan dong kalau ciptaan. Berarti ciptaan Tuhan. Iya, betul. Kalau Yahudi itu kan dari garis Ishak ya. Kalau Islam kan dari garis Ismail. Kalau Kristen dari mana, bro? Bro, garis apa? Garis keturunan ya. Kalau Yahudi kan dari garis keturunan Nabi Ishak. Kalau Nabi Muhammad atau Islam dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Kristen dari garis keturunan Nabi siapa? Garis keturunan tentara Romawi. Nabi Esau. Berdebat, bro. Itu sama Yahudi yang bisa berdebat. Kalau iya, Kristen. itu saya tanya dari keturunan Nabi siapa? Islam dengan Kristen apa sih? Orang Isa sama Yesus saja nggak sama tuh. Kalau nggak sama, kenapa ada di kitabmu? Kalau nggak sama, kenapa ada di kitabmu? Siapa yang ada? Tulisan Isa. Tulisan Isa? Nggak ada. Yesus Kristus yang ada. Kalau saya bisa membuktikan Isa, kau masuk Islam sekarang berani? Kok masuk Islam lagi? Berani nggak? Kalau saya bisa membuktikan ada tulisan Isa Al-Masih di kitabmu, ya, bisa? di Berani? ya. Yang ku pegang sekarang maksudmu kan sama yang ku Di download di Alkitab, berani? Di Alkitab mana yang kamu pegang? Di Alkitab, di Alkitab orang Kristen lah, masa Alkitab orang Islam? Gimana yang sih? Yang baca selama ini saya nggak temukan gitu loh, bro. Loh, lah Alkitab tuh kitabmu bukan? Iya, betul. Nah, kitabmu kan? Nah, kalau saya bisa menunjukkan ada Isa Al-Masih di kitabmu, di Alkitab, ya, bukan yang jelas Alkitab tuh kan kalian klaim sebagai punyanya orang Kristen. Ya, oke. Nah, saya tunjukkan sekarang, saya tunjukkan, oke ya? Entah siapa yang nyetak itu, kalau dicetak kan bisa diganti nama tuh. Gigimu ompong, dengerin. Loh. Si. Loh. Gimana nih? Kok nggak bisa open cam? Tapi gini ya, mengenai hari Sabat tadi, sebenarnya itu ada di Kejadian. Tar dulu, nyambungin internet dulu. Sabar. Aku pakai internet HP soalnya. Ini Bang Billy udah keluar. Kata. Oh iya, Bang Bil. Iya. Mana? Ya udah, Bang Billy deh, Bang Billy.
Bang Billy itu kemiut. Bang Billy kemiut. Udah, oke. Oke, di sini berbunyi Feshamru bani Israel et hasyabat lasot et hasyabat ledorotam berit olam, jelas. Maka haruslah wajib ya orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dengan Israel. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti dari pekerjaan untuk beristirahat. Nah, artinya ada dalil yang mengatakan bahwa Feshamru bani Israel, Sabat itu untuk Bani Israel, bukan Bani Adam, bukan untuk bangsa seluruh manusia. Nah, kalau yang ada dalam kitab Kejadian tentang hari ke-7 ya, setelah 6 hari penciptaan, hari ke-7 itu tidak merupakan suatu perintah untuk diberikan kepada manusia untuk menyucikan Sabat. Baru di Sinai nanti diberikan secara eksplisit untuk Zakor etem Sabat lekasus yang minta kol malak teka. Ingatlah kuduskan hari Sabat, gitu. Baru ada secara eksplisitnya. Di Kejadian tidak merupakan suatu perintah, tapi sebuah informasi kepada kita bahwa setelah penciptaan 6 hari, maka Tuhan menguduskan hari ke-7, begitu. Lanjut. Oke, izin sekarang gedein saya. Udah dapat, Bang? Udah dapat. Udah izin ya, gedein saya ya. Lanjut. Oke, thank you. Nih lihat, nih punyanya orang Kristen apa orang Islam nih? Nah, orang Islam nggak ada tulisan Markus, kitabnya orang Islam nggak ada, kitab Markus nggak ada. Ya, Markus 1 ayat 1. Nih, inilah permulaan Injil mengenai siapa? Mampus. Isa Al-Masih. Mampus. Isa Al-Masih. Siapa suruh ngambil nama Isa Al-Masih di kitabmu? Ayo. Astaga, kok bisa begitu? Ayo, mampus. Mau kemana? Katanya beda, Bang. Katanya bukan Isa. Yesus bukan Isa, Bang. Mau turun malu, mau jawab nggak bisa jawab. Salah satu-satunya cara menyalahkan data saya. Ayo, Yesus salahin dataku. Isa. Ayo. Siapa ini? Isa Al-Masih siapa? Saya tanya, Isa Al-Masih ini siapa ini? Jawab. Itu yang di atasnya siapa? Loh, ya ini Yesus Kristus ini loh. Isa ini siapa? Oh, berarti sama. Isa disamakan. Berarti sama berarti. Berarti sama. Siapa? Isa Al-Masih ini siapa ini? Saya tanya, Isa Al-Masih ini siapa? Saya nggak tahu. Congormu. Dasar. Makanya punya kitab itu jangan direvisi mulu. Ini akibatnya. Tahun 2011 direvisi Isa Al-Masih. Tahun 2015 direvisi Yesus Kristus. Dasar. Nah, mau kemana? Mau alasan apa? Mau alasan apa? Nggak ada. Seumur hidup saya baru baca itu Isa Al-Masih dia. Nah, ini Injil ini kitab siapa? Saya tanya. Ini yang kamu akui Injil siapa? Kitab siapa? Injil iya, itu kabar baik kan, kabar Injil, baik mengenai Injil mengenai ini tulisannya apa ini? Isa Al-Masih. Ayo. Kalau di situ ya Isa Al-Masih. Siapa? Pertanyaan saya siapa Isa Al-Masih ini? Ini kan di Markus. Saya nggak kenal bro. Ini di Markus. Ini kita ada nggak? Sekarang saya tanya Bang Billy, ada nggak kitabnya Bang Billy, kitab Markus? Ada nggak? Nggak ada lah. Nggak ada. Kitab sini nih. Nggak ada kan Markus? Markus nggak ada. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya Bang Api Sumut. Bang. Iya, Bang. Ada nggak di Al-Qur'an kitab Markus? Enggak, Bang. Kita nggak pakai yang khusus. Sekarang saya tanya kebenaran. Markus kitabnya siapa nih? Kristen. Kenapa ada nama Isa Al-Masih di sini? Saya pun nggak ngerti tuh, kok bisa. Lah ini saya kasih ngerti. Lah ini makanya kau kurang literasi, kau kurang baca. Ya nanti saya coba lihatlah data yang itu betul atau enggak. Silakan, saya lebar tahun 2011. Saya lebar. Ada 1000 lebih, Bang. Tahun 2011. 1700 lebih.
Alkitab saya semenjak saya Nih. kecil ada satu Alkitab loh. Boleh saya Ini tunjukkan? Cashberry tahun berapa? Tahun 1866. Adapun permulaan Injil Isa Al-Masih ini tahun 1866. Kau cari kitabnya kalau mau percaya. Cashberry. Adapun permulaan Injil Isa Al-Masih tahun 1853 nih. Gini aja Ardiansa. Coba tunjukkan dalam berbahasa Inggris yang disebut di situ Isa Al-Masih. Coba Anda tunjukkan. Clinkert. Loh, kok bahasa Inggris ini Alkitab kok mana ada bahasa Inggris Alkitab tulisannya? Kalau bahasa Inggris tulisannya bukan Alkitab, beda. Maksud saya gini loh, coba tunjukkan. Cuman Kristen yang Indonesia berbahasa aja Inggris yang itu. kacau gitu loh. Kristen Indonesia nih kacau, ngambil namanya dari umat Islam. Alkitab diambil. Orang Inggris kan nggak Dan ngambil kita sepakat Alkitab. ya, kalau berbahasa Inggris nggak ada penyebutan mengenai Isa Al-Masih. Setuju Bahkan kan? di bahasa Inggris nggak ada tulisan Alkitab. Ayo. Nggak ada Allah. Nggak ada Allah di bahasa Inggris. Ayo, mampus. Kena lagi, Yang ada maju kena Lord. mundur kena. Kata-kata Isa ini ada 1879, Mang. Iya, makanya tuh. Sekarang saya tanya, ada nggak di bahasa Inggris tulisan Alkitab gini, ada nggak bahasa Inggris? Alkitab ada nggak? Nggak ada. Yang bahasa Inggris kan Bible biasa ditulis. Itu bener. Kalau Bible bener. Saya tanya, Alkitab ALKITAB ada nggak bahasa Inggris? Bahasa Arab itu, Bang. Bible, bahasa Inggrisnya itu Bible. Loh, saya tanya bahasa Inggris Alkitab ada nggak? Sebentar Bang Api Sumut. Ada nggak tulisan ALKITAB bahasa Inggris? Ada nggak? Ya itu bahasa Indonesia, bro. Loh lah iya. Makanya saya sebut Kristen Indonesia nih kacau. Sukanya ngambil-ngambil kitab orang, nama-nama kitab. Alkitab ini ada di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fi. Ada tulisan Alkitab. Alkitab artinya dengerin dulu. Alkitab artinya satu buah kitab atau sebuah kitab. Sekarang saya tanya, kitabmu ada berapa jumlahnya? Banyak. Berapa banyak? Tahu jumlah kitabnya. Jadi satulah. Al itu kan artinya kumpulan kan? Oh, kumpulan matamu kumpulan. Al itu artinya satu buah kitab. Kalau namanya kitab banyak atau banyak kitab namanya kutubun. Kalau bahasa Arab kucluk. Kutubun kalau bahasa Arabnya. Kalau kitabnya banyak, kalau kitabnya satu namanya Alkitab. Al-Quran layak disebut Alkitab karena memang ada ayatnya yang pertama, yang kedua memang kitabnya cuma satu, yaitu Al-Quran. Gitu loh. Udah jelas atau belas? Assalamualaikum, balik Abu. Nangis darah nih Oten ini. Nah, udah jelas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bang Andi diam dulu, Bang Andi ya. Nah, udah jelas kan di sini. Kalau kau mau tahu nama kitab aslimu itu ada di Matius 1 ayat 1. Mari kita buka. Ini nama asli kitabmu. Matius 1 ayat 1. Nih nama aslinya. Biblos Geneseus Iso Kristo Huyo David Huyo Abraham. Biblos, kitab asli itu Biblos. Makanya kenapa di luar negeri sebutannya Bible, karena terjemahan dari Biblos. Itu yang benar. Harusnya di sini kau nggak pakai Alkitab, harusnya pakai Biblos gitu dong. Kan keren. Biblos Markus, Biblos Matius. Kalau ke gereja gitu dong, coba para jemaat coba silakan dibuka Biblosnya, gitu kan keren. Coba dibuka Biblos Markus 1 ayat 1, gitu kan keren. Coba dibuka Kisah Para Apostolos, gitu kan bagus. Dasar nyuri-nyuri, sukanya nyuri-nyuri. Udahlah dari Yahudi ditolong. Pak Diasa, karena mereka ini membenci original teks Bible-nya, dia nggak suka original, nggak bisa. Makanya itu heran saya ini. Udah lanjut, silakan Bang Hadi atau Guru Ndazuma atau Bang Billy atau teman-teman yang lain. Saya izin mute. Mohon maaf. Pesan saya sih sebelum lanjut ya, kalau memang Anda membedakan
Nabi Isa dengan Yesua Al-Masih, tolonglah gereja-gereja yang bermerek Isa Al-Masih itu lebih baik dibelikan pilok lah, ganti mereknya Yesus, gereja Yesus Kristus begitu. Kan kemarin sudah ada protes dari gereja-gereja bahwa jangan lagi ada hari kebangkitan Isa Al-Masih. Jadi sekarang udah diganti tuh. Udah diganti sekarang jadi kebangkitan Yesus Kristus. Nah, sekarang juga harus bergerak. Kita harus protes, jangan lagi ada memakai kata gereja Isa Al-Masih. Jadi pas gitu. Banyak banget loh itu gereja Isa Al-Masih di Pulau Jawa. Tar dulu Bang Hadi, dia nangis Bang, kasihan. Kasih tisu dulu kek. Tisu ya. Tapi gini teman-teman, menurut Islam itu Ngeyel lagi, ngeyel. Ngeyel lagi. Kok ngeyel? Saya nggak ngeyel, saya mau bertanya nih. Kitabmu Biblos diterima nggak tadi? Biblos diterima nggak kitabmu Biblos? Terima, saya terima. Cuman Alkitab bukan itu Alkitab kan? Bukan Alkitab kan? Jadi Alkitab itu bahasa apa? Coba. Bahasa Arab. Artinya satu buah kitab. Alkitab Jadi itu kalau bahasa saya Arab. temukan Alkitab di KBBI cemana kira-kira? Loh, KBBI itu menyerap dari bahasa Arab. Sekarang saya tanya, Ya udah. di kitabmu, sekarang saya tanya, Ada di bahasa kitabmu, asing kitab yang original diusahakan, teksmu, ya kan? dengerin, di original teksmu Yunani ada nggak tulisan Alkitab gitu, ada nggak? Ya bahasa Yunani nggak ada. Lah tuh. iya makanya itu bahasa- adanya apa? Adanya apa kalau bahasa Yunani adanya? Biblos, Bible lah, Bible Apa bahasa adanya? Inggrisnya. Ya sudah pakai Biblos, nggak usah pakai Alkitab. Nggak ada Bible, Bible tuh bahasa Inggris, bahasa Yunaninya Biblos. Mau kemana?